Udah gampang kok. Nah, sorry ya, Iya, bahasa nih. Kenapa gua kasih lihat Bible biar baca sendiri ya? Ini yang tadi Fana bilang, yang merah tuh. Oh iya, udah dibuat lagi. Betul kan? Iya. Oke, kalau buat Vena ini bukti adalah Yesus adalah Tuhan, gua kasih ayat ini. Yohanes 17 ayat 21 jangan ini, jangan malu-malu. Makasih ya Mas. Di sini masih perokok. Ini minumnya. Iya makasih kok. Iya saya nonton di YouTube. Oh gitu. Oh jadi yang tahu sini masukku dulu. Awalnya dia nanya-nanya ke saya. Akhirnya saya coba nyari-nyari referensi di YouTube tuh. Akhirnya kadang saya kasih short-shotnya, YouTube-nya. Oke. Malah kadang yang 3 jam saya nonton, dia enggak kan. Buset, 3 jam ditonton. Iya, tapi akhirnya saya dapat insight baru kok. Oh iya ya, makin kaya lah. Kayak gitu. Mau kopi? Boleh? Mas Sofi, kopi Iya, ya? makasih. Kopi Boleh. Vena, kopi juga? Boleh. Kopi susu Hitam nggak apa-apa. Kopi hitam aja. Oh, hitam. Metal saya. Aman metal soalnya. Oh metal, berarti harus dua saset ya berarti. Boleh, nah itu mantap tuh. Iya. Nescafe 2 gitu. Mas Makanya Sofi kerja apa? Masih nyari juga. Nyari. Karena gemeteran saya. kamu motoran apa? Jadi saya bilang sama dia, deg-degan. Deg-degan. Sebenarnya saya nyari. Vena sebelumnya apa Kristen? Kalau dari keluarga kejawen Islam. Kejawen. Iya, nah sempet SD itu kita pernah ke Islam. Nah akhirnya bapak lagi semedi ketemu Yesus. Nah di situ dia langsung pindah ke Kristen. Nah mama ngikut. Akhirnya kita semua ngikut. Oke. Nah pas gede karena udah dari kecil kan dididik sama mbah kan, maksudnya kayak ngaji gitu kan, tapi minggunya gereja. Nah jadi itu bingung kan gedenya kan. Oke. Nah SMA saya Tunggu. Mendingan direkam. Oh iya oke. Ya, mendingan direkam. Oh, pakai mic. Nah, ini jadi nanti, kalaupun nanti mau ditayangin, itu juga nggak langsung ditayangin. Saya upload dulu ke YouTube. Nanti saya kirim linknya ke Vena. Vena nonton dulu. Oh oke. Nah, kalau Vena kok yang menit ini sampai gini jangan dong potong. Nanti saya potong. Oh oke. Kayak gitu. Jadi nanti bener-bener Di sini dipasang di sebelah kiri baru itu ada outernya. Ya. Jepit aja. Jadi nanti isinya pun persetujuan dari tamu. Oh iya oke kok siap. Yang ada nyalanya di atas. Ikutan. Hah? Ikutan dia. Taruh aja di samping. Oke. Lutfi mau ikut di dalam video? Komentar di situ aja. Papa udah aman lah Apa-apa udah. lah. Kecuali kalau jelek ya ini ganteng ini kok. Itu makanya kok saya mau. Oh gitu ya. Terus serang banget ya dia. Kasian yang ini yang belum nih. Gua diajak-ajak ngomong. Bisa lo sudah lagi ada. Cie. Santai aja di sini. Iya kok. Siap kok. Kopi 2 sip. Beneran? Wih beneran. Kopi 3 juga bisa di sini. Ngoceh nih. Aman nih. Aman. Aman. Sekali lah. Kok tapi bawa HP nggak apa ya kok ya buat pertanyaan? Apa? Ini bawa HP nggak apa ya? Boleh. Soalnya saya udah nggak ada punya Alkitab. Makanya saya nanya dia mulu, dia sampai jawabannya susah Pen kalau lu masih berpihak ke sana gitu. Oke. Nggak apa-apa. Di handphonenya ada aplikasi Alkitab? Enggak. Iya waktu dia nanya saya, ya kalau mau baca itu salah sih, dia kan baca artinya. Tapi gini, apa namanya? Vena selama jadi orang Kristen rajin ke gereja? Pelayanan kok malah. Pelayanan apa? Awalnya sekolah minggu, terus singer, WL. Oh berarti pintar nyanyi nih berarti? Enggak, Oh. sebenarnya kan maksudnya bisa lah kok. Gereja apa? GBI, Paniko. GB, ya Paniko lagi. Paniko. Banyak loh GBI. Tadi juga GBI juga. Oh iya, GBI gimana? kita di Cibubur. Dari aku itu sekolah minggu. Iya tahun berapa? Aduh, tahun berapa ya? Gua pernah ke situ, kebaktian di situ. Oh iya. Tapi udah lama banget. Ini tahun 2000-an deh kok. Dari zamannya kita tuh sebelum di Wiratika di Jambore dulu. Oh pernah di Jambore. Iya, jadi dulu GBI-nya kita tuh
masih merintis gitu. Nah, papa di situ, bapak. Berarti berapa tahun Vena di GBI? Lama berarti ya? 20 tahun ada lebih. Nah, tapi kita pindah ke JCC yang Cijantung, tau nggak kok? Oke. Nah, pindah ke situ, drop nggak pelayanan. Oh. Karena Jadi- ya Jadi udah, terakhir gereja kapan? Natalan. Kemarin Desember? Iya. Oh. Ini Januari, Februari, Maret nggak? Enggak. Kenapa? Kayak udah apa ya, karena sempet Januari pernah awal tahun Oke. itu langsung nanya ke pendeta siapa yang kan Nanya apa maksudnya dia? nanya pertanyaan yang maksudnya aku raguin kan, maksudnya kalau di Yesus kenapa dia nanya dia ngomong pas dia mau salib harus bilang Bapak Allah. kenapa engkau nggak bisa, ini maksudnya Bapak kenapa ini nggak bisa berlalu gitu, maksudnya kalau dia Nah, itu bilangnya Eli Eli lama sabaktani. itu kan pas disalib, Ya. kan sebelum disalib kan ditangkap dulu. Oh, yang doa. berdoa. Iya kan Oke. ini bisa nggak nih lalu dari gue gitu kan, Oke. ibaratnya gitu. Lalukanlah jikalau bisa. Iya. Lalukanlah cawan ini daripadaku. Iya, Tapi terus- bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang Iya, nah kan, terus habis itu pas disalib kenapa engkau tinggalkan aku? Nah, Ya, makanya Eli Eli lama sabak. Terus jawabannya pendeta gimana? jawabannya dia ceramahin, terus suruh berdoa. Nah, suruh berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kan jadi nggak menjawab juga kan. Oh, gitu. Nah, itu aku langsung kayak, nggak jelas nih gereja, aku langsung gitu. Itu yang di mana yang di JCC? JCC, Cijantung. Oh. Tapi kalau di Raffles, kapan Iya. terakhir di situ? Udah lama. Ya lama sih kok. Sebelum COVID sih, kalau aku. Oh, terus setelah itu Lutfi kasih video saya? Iya, Enggak, dia udah. dari Saya tahun sebenarnya lalu ya? sebenarnya ngikutinnya. Saya kan jarang denger ceramah. Maksudnya kadang kan kalau ceramah itu kan kita ngantuk nih. Cuman makin sini kan banyak kayak Ustaz Felix, siapa, Escape dan lain-lain. Akhirnya saya ngikutin. Terus dia nanyain agama. Akhirnya saya nyoba orang yang mualaf. Eko Dondi kan banyak tuh yang menjelaskan. Ya. Makin sini kok kayaknya emang hanya satu agama yang saya emang dari dulu emang satu agama sebenarnya. Cuman manusianya yang mengklaim. Oh. Jadi kadang dia nanya apa, saya cari jawabannya. Saya buka Al-Quran, artinya apa, saya cari di Alkitab sedikit-sedikit, saya cocok-cocokin. Cuman makin lama ya, mending langsung datang aja sih yang lebih paham dari saya. Nah, terus tahu nggak orang tuanya Vena kesini? Tahu, sebelum kan bilang, saya ajak dia tadinya mau ikut kok. Hah? Orang tuanya? Iya, kan Kenapa? papa udah meninggal. Tinggal kan. Oh, tinggal papa udah mama. nggak ada. Udah nggak ada, baru Ini kemarin. mama. Iya. Nah, mama udah aku ajak tuh, "Ma, mau ikut nggak? Mau ke Donditan." Dia siapa gitu kan. Terus? Aku hasil videonya. Udah, terserah lah. Terus abis itu aku ajak kan. Terus dia kayak, "Udah kamu aja sana," gitu. Mama nggak mau tanya. Kalau nggak ada Eli Imran, mama nggak mau. Nggak ada. Elia Imron. Oh, Elia Miron. Elia Miron. Elia, itu dia. Elia Miron. Elia Miron. Iya, karena dia Elia Joni Miron. Elia Yang nggak- masih muda itu loh. Yang kudu dianjak tapi nggak mau. Iya, itu. namanya Elia Joni Miron. Iya itu. hafal. Lah kenapa nggak nemuin Elia Miron? Enggak, karena pas aku ngeliat dia yang kata di short gitu kan, debatnya dia, terus kayak apa sih dia nanya apa, terus jawabannya gak nyambung. Kalau menurut aku kan aku anaknya logika banget ya kok. Terus kayak ini orang apa sih, kok jawabannya jadi kayak muter-muter terus dia selalu berpegang 1 Korintus berapa gitu aku lupa 8 ayat lagi. 6. Iya deh kalau nggak salah, bentar kok. Berarti Vena orang kelima. Kalau 8 ah, Vena berarti orang kelima yang datang ke sini. Awalnya nonton Elia Miron sama nonton saya, terus akhirnya tapi datang ke sini nggak mau ketemu Elia Miron. oh iya, Vena orang kelima. karena nggak jelas. Iya 1 Korintus 8 ayat 6 saya tulis itu. Nah, terus, Kok saya minum ya kok? dong, minum. Iya. Terus kan di situ emang pas saya baca kan dia bilangnya Bapa dan Allah satu, ya kan. Terus dia bilang kan, lu harus tahu kitab itu udah dikotak-katik sama Paulus. Nah terus saya bilang sama dia, kalau so tahu sih kenapa harus Paulus, ya kan. Sedangkan kan kalau Paulus di ajaran Kristen kan itu, bentar kok, ini udah di-share. Udah direkam belum toh? Oh, udah. Oh ya udah. Gak apa-apa loh. Gini, tenang aja. Vena mau ngomong apa aja silahkan. Oh iya, Ketika oke. direkam. Nanti bisa di-cut kalau emang nggak mau. Oh iya, aman. Enggak, saya kira belum. Tenang aja. Oh, lu gimmick aja lu kayak orang-orang. Udah kan Nggak, karena kadang-kadang begini juga Mas Kaget Lutfi. gue. Kadang-kadang orang ngomong sini saking semangat ngomong Iya, benar, apa iya. diceritain, tapi ada sesuatu yang mungkin bisa menyinggung. Iya, Ini takutnya benar, makanya benar. tadi saya nyebut brand kan soalnya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa Ya, itu. nanti tinggal kasih tahu aja. Kok yang ini jangan. Oh iya. Iya Terus? kan. Apa tadi lupa? Oh iya, yang apa sih tadi gue mau bilang ya?
Bapak, aku dan Bapak Oh, satu. enggak, yang Paulus. Oh, Paulus. Iya, kan saya bilang sama dia, Paulus tuh udah ngotak-ngatik kitab gitu kan. Sedangkan yang dibilang Kristen, yang diajarin Kristen kan Paulus itu kan nabi. Secara kata nabinya bukan untuk Paulus, bukan. Tapi Paulus menyebut dirinya sendiri sebagai rasul. Oh, malah rasul. Rasul. Tapi artinya rasul di dalam Bible itu artinya hanya pengikut Yesus. Oh iya. Oke. Oh iya benar. Kalau di Islam ada istilah nabi, ada istilah rasul. Nabi itu adalah utusan Allah, tapi dia tidak diberikan risalah. Risalah itu artinya hukum. Oh, Ya, oke. contoh kayak hukum Taurat. Oh, oke. Kalau rasul itu nabi yang diberi risalah. Nah, itu disebut rasul. Nah, ya, karena perbedaan istilah ini makanya kadang-kadang kalau ngomong jadi nggak nyambung gitu. Iya. Terus Iya, nah kan kalau yang kita di Kristen tahu kan Paulus itu kan dari Saulus kan. ya, Nah, pas dia bilang di kotak-katik si Paulus ini, menurut saya nggak make sense gitu kan, karena kan Paulus kan pengikut Yesus, masa iya dia berani sih ngotak-ngatik gitu kan, sedangkan kan dia janji sama Yesus kan untuk setia kan, untuk mengikuti ajaran dia gitu. Terus dia bilang, enggak sebenarnya tuh kitab yang benar tuh dari Barnabas ya. Enggak, maksudnya Barnabas yang nggak di-share gitu kok, yang saya belajar. terus saya Iya. dengar dulu. Nah makanya kan pas dia bilang Barnabas kalau di Kristen kan Barnabas itu kan yang Orang- jahat. Orang soleh. Oh bukan Barnabas, kalau yang Barnabas yang mana nih? karena yang ku pikir tuh Barnabasnya tuh yang ditukar sama Yesus. Oh, tuker sama Yesus buat apa? Kan Yesus kan mau disalib. Kan ada yang orang jahat yang di penjara, bebaskan dia. Itu namanya Yesus Barabas, Oh beda. bukan Barnabas. Oh beda. Beda. Oh. Barabas. Sebenarnya Barabas namanya. Oh. Yesus Barabas, dia adalah seorang penjahat gitu, Iya. yang ditawarin sama gubernur Pontius Pilatus, nanya kepada orang-orang Israel, ini yang mau disalib yang mana? Yesus orang Nazaret apa Yesus orang Barabas? Oh. Ya, Yesus Barabas maksudnya. Imam-imam Yahudi dan orang-orang Israel pada saat itu minta supaya yang disalib Yesus Iya, Nazaret, Nazaret. Iya. bukan Barnabas. Oh beda. Kalau Barnabas yang di Bible disebutkan adalah orang soleh yang ngikutin Paulus, terus tinggal di kota Antioquia selama setahun, baru mereka dan pengikutnya disebut orang Kristen. Oh, Itu Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. oke. Nah. Lah, tapi saya udah baca kitab, di kitab maksudnya nggak, gimana ya kok ya? Yesus tuh nggak mengklaim dirinya tuh Kristen. Betul. Tapi maksudnya kenapa maksudnya dari tadi kau bilang kan, apa kalau dia mengklaim kalau dirinya adalah orang Kristen kan? Siapa? Yang tadi Barnabas. Mereka bukan mengklaim mereka Kristen, bukan, tapi disebut sama orang-orang di sekitarnya, Orang Kristen. menyebut mereka dengan sebutan Kristen. Oh, Sebutan Kristen pada zaman itu kepada mereka, Paulus dan Barnabas, itu karena mereka dianggap sebagai pengikut Yesus. oh, Dianggapnya pengikut Yesus. Tapi ajarannya Paulus sama ajaran Yesus menurut Vena sama atau beda? kalau dari Alkitab sama sih kok. Yakin? Diyakinin dong. Gue cuma nanya, yakin nggak? Kalau dari yang aku pelajarin dari sekolah minggu sampai kemarin sama, karena tapi kadang ada yang ganjal, Ganjalnya apa? Janggal? janggal ya kan, Janggalnya apa? ganjal kan. Yang janggalnya tuh kayak kamu udah ditebus, ya udah itu bakal maksudnya selamanya, ya udah lu masuk surga. Oke. Nah tapi sedangkan ada di kitab, aduh lupa, yang upah dosa adalah maut. Itu Nah. ya Paulus. Jadi aku tuh bingung, maksudnya ini jadi kita tuh boleh berdosa apa enggak nih? Oke. Nah gitu kan. Nah jadi aku yang bingung itu kayak lu bilang katanya sekali ngikut Yesus, tetap Yesus, maksudnya udah ya udah lu bakal good life lah. Tapi kok dibilang lagi upah dosa adalah maut. Jadinya gue harus kayak gimana gitu kan. Yang ngomong upah dosa dalam maut bukan Yesus, itu Paulus. Oke. Oh. Sekarang menurut Vena, yang Vena rasain selama jadi orang Kristen, berapa? 20 tahun? 28 tahun. 28 tahun. Selama ini Vena merasanya jadi pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Yesus. 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 Kok ragu-ragu sih? Yesus kok. Yesus. Yesus kok, Yesus aja, Yesus. Oke. Yesus. Nggak apa-apa, Sorry, Kok. itu jawabannya wajar.
Jadi supaya kita mengetahui, mengidentifikasi kita nih ngikutin sebuah agama yang disebut dengan Yesus, itu bener nggak kita ikutin gitu, ya kan? Nanti gini, kita kan sama-sama belajar dulu nih, supaya nanti kalau Vena memang mantep, Vena tuh sudah tahu dengan pengetahuan, Iya. bukan dengan perasaan. Iya, Ya, bener. emang perempuan pakai perasaan, tapi kan semua manusia laki perempuan kan dikasih akal dan Iya. pikiran. Apalagi tadi kan bilang orangnya logika banget kan. Iya. Nah, sekarang tahu kan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tahu kan kisah para rasul, Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus dan sebagainya. Filipi, Kolose. Jadi dari Matius sampai Wahyu yang menceritakan tentang Yesus cuma 4. Iya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Tapi sisanya itu adalah dari mulai Roma, itu adalah surat-surat Paulus. Hah? Kalau kisah para rasul bukan tulisan Paulus, tapi kalau Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Titus, Filemon, Ibrani. terus Ibrani enggak? Ibrani bukan tulisan Paulus, ya. Dari Matius sampai Wahyu itu ada 13 surat Paulus. Bentar kok. Sorry, bentar. Ya. Tahu dari mana kok itu dari Paulus? Gue bisa riset. Oh, Nah, ini gue mau kasih tahu nih. oke. Menurut tradisi orang Kristen, dari 27 surat yang ada di dalam Perjanjian Baru, 13-nya adalah surat Paulus. Tapi menurut sarjana-sarjana orang Kristen sendiri, dari 13 surat itu, yang benar-benar ditulis sama Paulus cuma 7. Gue ada daftarnya, yang mana benar ditulis Paulus, mana yang bukan. Oke. Oke. Sisanya yang 6, itu bukan ditulis sama Paulus, tapi sama Pauline. Siapa lagi? Bukan cewek ya, bukan cewek. Pauline itu adalah kelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Hah? Bentar kok. Emang di Alkitab ada tulisan Pauline? Enggak, gini. Maksudnya? Yang 13 tadi, Iya, semuanya ngaku yang nulis Paulus, Paulus. ha-ha. Ya, ini surat dari Paulus, Rasul Yesus. Semuanya begitu, 13-13-nya. Kecuali Ibrani, makanya Ibrani dibilang bukan tulisan Paulus. Tapi dari zaman dulu, orang tuh bisa begini. Gua nulis sesuatu, tapi gua ngaku sebagai orang lain. Itu belum kriminal. Oh, Belum oke. ditangkap. Misalnya gua nulis surat, tapi gua ngaku sebagai dia nih. Belum ditangkap. Ya, itu belum kriminal zaman dulu. Itu disebut istilahnya forgery atau pemalsuan. Dari 13 surat Paulus ini, kalau kita pelajarin konsep ketuhanan dan konsep keselamatan, kalau kita bandingkan dengan ajaran Yesus yang di 4 tadi, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ini ada bedanya. Nah, ya ada bedanya. Konsep ketuhanan, contoh misalnya apa? Kalau menurut Yesus, konsep ketuhanan itu seperti apa? Yang Vena ketahuin. Aku adalah Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Maksudnya kalau aku dan Bapa adalah satu itu bukti kalau Yesus Tuhan. Iya. Menurut Vena. Iya, bukti sih kok. Iya. Iya, kalau Oke. sejauh ini bukti sih. Oke. Kalau buat Vena itu adalah bukti Yesus Tuhan. Saya kasih, itu kan ada di Yohanes 10 ayat 30. Iya, sama ini kok, Yohanes 3 ayat 16. Oke, itu nanti dulu. Oke. Ya, oke, itu nanti dulu. Sekarang kita buka Bible ya. Waduh, sekoper dong. Kalah gue. Bible lu ada berapa? Satu ya, nggak Satu tahu doang. kemana. Astaga. Nih, tarik Ya ya. Tuhan. Lu bilang kan tadi kan Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Ya kan? Pokoknya ada ayat yang itu kok, aku lupa Ya, di mana. menurut Vena itu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, betul Iya. kan? Ini ayatnya. Vena, mendingan lu duduk sono. Nah, lu duduk sini. Tuker, Biar gua tuker. nggak kejauhan ngasih lihatnya. Boleh. Kopinya tuker dong. Udah bekas dia nih soalnya. Udah gampang kok. Nah, sorry ya, Iya, iya, Pak. bahasa nih. Kenapa gua kasih lihat Bible biar baca sendiri ya? Ini yang tadi Vena bilang, yang merah tuh, Oh iya, udah di bold lagi. betul kan? Iya. Oke, kalau buat Vena ini bukti adalah Yesus adalah Tuhan, gua kasih ayat ini. Yohanes 17 ayat 21, 22, 23. Mana ya? Nih. 20 atau dari 20 lah sampai 23. Coba tolong baca. Ayat 20, dan bukan untuk mereka ini aja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau,
agar mereka percaya di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Iya, mengutus. Kalau Vena bilang Yesus ngomong aku dan Bapa adalah satu adalah bukti bahwa Yesus Tuhan, Yesus juga berdoa buat murid-muridnya Iya. supaya murid-muridnya satu dengan Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Ya kan? Kalau Yesus dibilang Tuhan karena bilang aku dan Bapa adalah satu, itu murid-muridnya didoakan juga sama satu dengan Yesus. Iya sih. Kenapa nggak dianggap Tuhan murid-murid Yesus gitu? Berarti secara logika kita juga satu dong sama Tuhan. Iya. Nah, sekarang maksudnya Yesus bilang aku dan Bapa adalah satu apa artinya? Satu kepribadian yang sama. Tak dulu. Oh iya, oke. Gini. Balik lagi ke Yohanes 10:30, ya. Di sini ayat-ayat sebelumnya dari sini nih ya, dari mulai 22 sampai 30 nih, baca di sini. Ini ada ngomongin kerjaan nggak gitu? Coba baca. Ada ngomongin misi nggak? Yesus itu para Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya Pentabisan Allah di Yerusalem. Ketika itu masih berjanji. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka. Ngomongin kerjaan nggak? Iya. Iya. Itu kan pekerjaan-pekerjaan yang Iya. Kalau ngomongin pekerjaan, artinya satu apa? satu misi nggak sih? Nah. Itu ada, lu tahu. Perlu nggak STH buat nafsirin gituan? Nggak usah. Nggak usah. Kalau ngomongin pekerjaan, Yesus utusan, Bapa lebih besar dari aku. Berarti kalau Yesus ngomong aku dan Bapa satu, satu apa? Satu misi. Satu misi. Pintar. Tapi kan di sini bilang gini kok. Apa? Sorry nih kok. Iya. Santai. Kan Yesus bilang gini, jawab Yesus pada mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Itu. Ya. Terus karena kamu bukan termasuk domba-dombaku. Terus Siapa? dibilang lagi, Siapa yang yang orang maksud Yahudi, bukan? ya kan? Nah, tapi kan dibilang gini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Karena Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Nah, lebih besar daripada siapapun. Berarti lebih besar dari Yesus nggak? Iya dong logikanya. Oke, sekarang kalau dibilang cuma dianggap bahwa aku yang memberikan mereka hidup kekal, Yesus ini Tuhan yang pencipta langit dan bumi bukan Yesusnya? Logikanya kalau dari ayat itu bukan sih kok. Bukan. Berarti kalau dibilang memberikan hidup kekal, bisa nggak diartikan kalau orang-orang itu mengikuti ajaran Yesus, mereka mendapatkan hidup yang kekal? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Berarti apa? Ambigu kan? Ambigu itu artinya bisa bermakna ganda. Iya benar. Orang Kristen menafsirkan tuh, aku dan Bapa satu adalah bukti Yesus Tuhan. Tapi dengan membaca konteks, ini kan kalau baca dari ayat 22 kan sampai 30 kan ada konteksnya nih. Ngomongin Yesus diutus, ngomongin Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menjadi bukti dia. Ngomongin Bapa lebih besar dari semua gitu kan. Berarti kan ini ambigu nih, ada bisa penafsiran dua nih, oke? Tapi kalau ngotot bahwa ini adalah bukti Yesus Tuhan, bacalah Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Murid-murid juga satu sama Yesus, sama seperti Yesus satu dengan Bapa. Silakan kalau mau menuhankan murid-murid Yesus ya monggo. Nggak mau. Nah itu makanya, ya Nggak artinya mau gitu. lah. Oke. Bener Sekarang sih. balik lagi ke tadi sebutin Yohanes 3:16 kan. Iya. Pasti kan udah hafal ayatnya kan. Karena begitu besar Iya. Allah Akan dunia ini sehingga terus? yang mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap percaya yang
Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah ini kan konteksnya jadi pegangan orang Kristen ya, Ko? Oke, paham, saya paham. Lebih lama gue dari lu dari Kristen. Tapi di situ disebutin nggak bahwa Yesus diutus untuk mati di salib? Enggak. Nah, di situ disebut nggak untuk percaya kepadanya sebagai apa? Iya, sebagai... Sebagai Tuhan atau sebagai Nabi? Nggak ditulis juga Enggak, kan? iya. Berarti kalau begitu ambigu juga. Berarti kalau gitu, karena Tuhan Bapa sangat mengasihi dunia ini, maka diutuslah Yesus sebagai utusan. Untuk apa? Untuk mengajarkan sesuatu kan? Iya, benar. Yesus diutus untuk ngajarin apa? Iya, kalau dari Kristen, ngajarin sesuatu yang benar. Kasih. Oke. Mengajarkan apa? Gua kasih tahu nih. Matius 23 ayat 1 sampai 3 nih. Hijau warnanya. Maka berkata Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yang Yesus suruh siapa di situ? Itu ahli Taurat nggak sih? Enggak dong. Coba. Murid-muridnya. Murid-muridnya. Artinya Yesus nyuruh murid-muridnya, ikutilah ajaran ahli-ahli Taurat kan? Iya, sama Berarti yang harus diikutin sama murid-muridnya ajaran apa? ahli Taurat tuh. Taurat kan? Yesus ngakunya di sini ngaku ayat 24. Matius 15:24. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Vena umat Israel bukan? Bukan. Aku tadi ngaku ikut Yesus. Jadi umat Indonesia. Lah kenapa ngakunya ikut Yesus? Ya karena orang tua. Kata orang tua. Ya gimana ya kok? Iya Oke. juga ya. Oke lah, ini kita Iya. sampingin dulu. Oke. Yesus ngaku diutus hanya untuk bangsa Israel. Yesus nyuruh murid-muridnya mengikuti ajaran Taurat yang diajarkan oleh ahli Taurat. Berarti kan Yesus nyuruh murid-muridnya menjalankan hukum Taurat. Iya, benar. Terus Yesus juga ngomongnya begini. Matius 5:17-18. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendiadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk mendiadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Iya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau Satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Kalau baca itu, berarti Yesus hidup di bawah hukum Taurat nggak? Iya. Kalau hidup di bawah hukum Taurat, makan babi nggak? Seharusnya enggak Oh, dong. enggak dong. Karena makan babi. Dulu Oh dulu, sekarang udah enggak. kenapa? Kolesterol Oh, kesel. kolesterol. Tapi enak kan? Enak kok. Oh enak. Apalagi kulitnya tuh. Apalagi samcan ya. Aduh jadi pengen lagi. Jadi pengen. Oke, go. Yesus ngaku dia hidup di hukum Taurat. Berarti dia tidak makan babi dong, Iya. sesuai dengan hukum Taurat. Benar. Terus yang ayat ke berapa? 18. Selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik dari hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Berarti menurut Yesus hukum Taurat itu hilangnya kapan? Pas kiamat. Kiamat, pintar. Berarti menurut Yesus hukum Taurat itu tidak akan hilang sampai kiamat kan? Iya. Terus Yesus juga ngakunya nih, tolong gue pengen denger dari Vena sendiri nih. Ini kalau menurut Vena, ini Yesus lagi ngomongin siapa gitu ya? Nih. Judulnya Yesus ditolak di Nazaret. Loh, iya. Oke. Terus ada ayat 57, tolong baca. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Oh, Berarti kalau gitu Yesus lagi ngomongin siapa? dirinya sendiri dong. Nah, berarti Yesus ngaku nabi bukan? Ya, Seorang nabi iya. dihormati di mana-mana kecuali di rumah sendiri, sedangkan dia ditolak di rumah sendiri. Ditolak di Nazaret. Berarti Yesus lagi ngomongin dirinya sebagai apa? Seorang nabi. Iya aja kok. Baru sadar ya? Iya lagi. Iya lagi. Kayak Wildan iya lagi. Iya. Matius 21 ayat 11, coba tolong bacain. Dan orang banyak
itu menyahut inilah Nabi Yesus dari orang Galilea. Dari orang Nazaret Galilea. Orang banyak yang hidup bareng Yesus, kenal Yesus, bisa ketemu Yesus, nyebut Yesus, inilah Nabi Yesus. Vena nggak pernah ketemu Yesus, kenapa nyebutnya inilah Tuhan Yesus? Dari pendeta. Oh, dari pendeta. Karena kita kan berdoa kan juga kayak Tuhan Yesus gitu kan. Jadi kayak dari kecil ya udah di kontra apa kayak makan gitu. Yesus pernah ngajarin murid-muridnya berdoa. Iya, doa Bapa Kami. Nah, kenapa nggak ngajarin murid-muridnya kalau berdoa ya Tuhan Yesus gitu? Kenapa Yesus nggak ngajarin gitu? Iya juga ya. Iya juga ya. Iya lagi. Bener lagi. Iya lagi. Baru connect nih sekarang nih. Nggak, ini gue lagi ngeliatin ayat-ayat yang dianggap perkataan Yesus. Iya benar sih. Ya, yang dianggap perkataan Yesus. Jadi, gue nggak perlu Vena sekolah sampai STH misalnya untuk bisa paham ayat-ayat seperti itu. Ya. Karena itu jelas, ya kan? Iya. Yesus sendiri, kalau dia bilang tidak membatalkan hukum Taurat, berarti kan dia hidup di bawah hukum Taurat. Benar secara logikanya ya kok. Oke. Ini terlepas daripada yang disalib Yesus atau bukan Iya, ya? Terlepas daripada itu. Ya. Terus, kalau ada orang ngomong begini gimana? Nah, sekarang kita harus bedakan nih antara kitab-kitab ini tulisan siapa dan perkataan siapa. Yang Karena dikuningin. kalau nggak tahu, nanti campur disangkain ini yang ngomong siapa-siapa gitu. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Oke. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Kok jadi membatalkan? Vena tahu nggak itu dianggap perkataan siapa? Kristus. Dari mana tahunya? Ini judulnya. Oh, judulnya. Bukan judulnya. Dipersatukan dalam Kristus. Iya. Efesus kan? Iya. Baca di ayat 1, Efesus tulisan siapa? Dari siapa? Dari Paulus. Berarti Rasul perkataan Kristus. Iya, Paulus. Berarti itu perkataan Paulus kan? Oh iya. Nah, sekarang kalau ini perkataan Paulus, yang di sini Yesus ngomong, jangan lu sangka gua datang membatalkan Taurat. Gua datang bukan membatalkan Taurat nih, gua menggenapi Taurat nih. Iya. Yang Paulus bilang, Yesus yang mati di salib sebagai manusia itu Membatalkan. sudah membatalkan Taurat. Sama apa beda? Beda. Yang lu ikutin yang mana? Ya itu. Bingung dong. Iya ya. Pernah nggak ayat Yesus ngomong begini, nanti gua akan mati di salib untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada. Nggak ada. Yang Yesus bilang, selama langit dan bumi belum lenyap, satu titik hukum Taurat tidak akan dihilangkan. Benar? Benar sih kok. Berarti selama ini kita ikutin Paulus dong. Lu baru sadar. karena kalau misalnya dari sekolah minggu tuh saya juga pernah ikut ini tau kok. Di GB kan ada kom 100. Oh. Nah, saya tuh sampai mau kom 200. Widih. Karena mau mendalami kitab, Oke. tapi makin nggak make sense. Nah dulu ya. Oke. Roma 5:12, sahabat baca. Ah, kita baca yang satu dulu. Tulisan siapa nih Roma? Paulus. Paulus lagi. Iya. Coba baca yang kuning. Adam dan Kristus. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Pernah dengar dosa waris? Pernah dengar? Pernah. Ini ayatnya. Oh, dari sini. Iya. Lu mau terima dosa waris? Nggak mau. Tadi katanya ikut Yesus. Tapi kan orang Kristen dikasih tahu bahwa kita manusia semua ini sudah punya sifat dosa. Iya. Sehingga kita harus ditebus. Iya. Dengan cara apa? Yesus mati Yesus di atas mati. kayu salib. Kan gitu kan? Betul. Nah, itu ajaran Yesus atau ajaran Paulus? Yesus mati ajaran Yesus. Untuk menebus dosa manusia, ajaran Paulus atau ajaran Yesus? Yesus. Mana ya, Teh? Nggak ada sih. Nggak ada. Oh, iya. Yesus nggak pernah ngajarin setiap manusia berdosa nggak bisa masuk surga. Nggak ada ngomong gitu. Iya. Caranya masuk surga menurut Yesus gimana? Tahu nggak?
Ya minta ampun sama Minta Tuhan. ampun, terus apa lagi? Iya. Pinter lu minta ampun. Bilang. Iya dong. Tapi kan kok. Oke, baca dulu deh. Nah, Baca dulu, baca. di sini ada Matius 18, Yesus ditanya sama murid-muridnya, siapa yang terbesar di dalam kerajaan sorga? Yesus jawabnya gini, yang merah nih ayat 3. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk surga dalam kerajaan surga. Kalau ini kan lagi Betul. ceritanya Yesus kan? Iya. Berarti ini dianggap perkataan Yesus kan? Iya benar. Yesus bilang nih, lu kalau nggak tobat nggak masuk surga. Iya. Berarti caranya masuk surga? Tobat. Bertobat, ya kan? Mm-mm. Anggap aja nih, anggap aja ya, anggap aja. Pas Yesus lagi ngomong gini, ada tukang gorengan lewat. Mm-mm. Terus dia denger, dia bertobat, besoknya mati. Menurut Vena, orang yang bertobat dan mati itu masuk surga, masuk neraka. Surga lah. Karena ini kan, Iya. tapi Yesusnya kan belum disalib. Nah, Nah. iya benar. Kalau Yesusnya belum disalib, orang bisa bertobat terus dia mati, dia masuk surga. Yesusnya sebenarnya perlu disalib nggak buat nembus seseorang itu. Nggak usah lah. Nah, Iya. Lah, tapi kan kok, bentar nih kok. Kalau dari ceritanya si Maria, kan dia kan mengandung dan dia kan sebagai juru selamat kan. terus, Nah, terus terus habis itu langsung ke bagian yang dia berdoa sama Bapa. siapa yang berdoa? Yesus sih. Yesusnya. Terus, Bapak bisa nggak nih berlalu dari cawan? Apa bisa nggak nih berlalu? ya, Berarti kan secara nggak langsung kan dia tahu dong maksud dia lahir dan masuk terus habis itu sampai mati akhirnya dia disalib. Berarti kan dia tahu tujuannya kalau dia mau disalib. Kalau dia nanti bakal mati. nggak ada ayat begitu, nggak ada. Kata guru sekolah minggu ada kok. Ya berarti tafsir. Oh iya benar. Kalau guru sekolah minggu bilang begitu, tanyanya gini. Berarti kalau gitu Yesus tahu sebelum dia turun ke bumi dia bakal mati dari kayu salib kan? Iya. Berarti kan katanya gitu. Heeh. Bisa nggak tindakan Yesus itu disebut bunuh diri? Logikanya iya. Iya, makanya kan dulu kan saya pertanyaannya gini, kok Tuhan mau ya mati buat maksudnya jadi manusia terus mati gitu. Kayak sia-sia aja hidupnya. Karena saya kan dulu mikir gitu kan, kata kakak sekolah minggu, ya emang dia emang harus seperti itu. Nah, kalau harus begitu, oke kita telaah lagi nih. Kalau orang Kristen bilang Yesus adalah Tuhan, berarti sebagai Tuhan, sebelum turun ke bumi kan dia harusnya tahu bahwa dia akan mati di kayu salib kan? Iya. Kalau dia tahu dia bakal mati di kayu salib buat nebus dosa manusia, satu, tindakannya bisa disebut sebagai tindakan bunuh diri. Benar. Kedua, kenapa harus ada drama? Dramanya apa? Tadi lu bilang, kalau bisa lalukanlah cawan ini daripadaku, gitu kan? Boleh nggak gua terjemahin ke bahasa Jakarta? Kalau bisa gua jangan disalib dong. Iya. Benar. Ya. Ada nggak ayat Yesus nyuruh murid-muridnya sebelum ngumpet di kamar Getsemani, lu punya apa? Nggak punya apa-apa. Lu kalau nggak punya apa-apa, jual jubah, beli pedang. Iya sih benar. Pernah dengar? Iya dia emang siapin. Mau dibacain? Mau baca? Boleh deh kok. Biar pasti dah. Ya, pasti dong. Iya. Kok minum ya kok? Minum. Lukas 22 ayat berapa nih? 38. Aku dari sini dah. 35 lah, dari 35 sampai 38. Lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dan tiada membawa pundi-pundi bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal dan siapa yang tidak mempunyai hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan ini ada 2 pedang. Jawabnya sudah cukup. Iya ya. Kira-kira menurut Vena, Yesus nyuruh murid-muridnya beli pedang sebelum ke Getsemani buat apa? Apa buat motong bawang atau buat apa? Enggak buat perang. Berarti buat apa? Jaga-jaga kan? Iya. Berarti kalau gitu Yesus sebenarnya mau nggak disalib? Enggak. Lu bisa jawab.
Tapi Bisa jawab. Iya makanya kan aku tuh kayak gak make sense gitu loh. Kenapa dia mau maksudnya turun terus lahir, terus mau disalib gitu. Terus kan dia udah tahu mau disalib nih. Kenapa dia nggak kayak apa ya? Maksudnya kayak pergi ke mana gitu? Kenapa? Kalau memang Yesus tahu bahwa dia harus mati di kayu salib untuk nebus dosa manusia, kan ada imam-imam Yahudi. Tinggal dia datang, imam Yahudi, gua datang buat nebus dosa kalian. Kelar kan? Salib gua. Iya. Kenapa nggak gitu? Iya sih bener. Kenapa mesti ngumpet di Getsemani, berdoa, sampai ketakutan, keringatnya seperti titik darah, nyuruh muridnya jual jubah beli pedang, pakai nego lagi, kalau bisa gua jangan disalib dong gitu. Iya sih kok bener. Make sense gak gitu dengan tafsirnya guru sekolah minggu lu bahwa Yesus memang datang mau mati di kayu salib? Kan nggak matching gitu. Iya sih. Kalau dia siap ngapain persiapan ya? Iya. Nanti pendeta bilang itu karena dia manusia, dia takut. Iya jiwanya. Berarti kan nggak tahu kalau begitu. Iya. Kalau tahu kan tinggal udah cepetan ngapain? Nunggu apa lagi tangkap gua? Kenapa dia harus menghindar dan ngumpet gitu maksudnya? Saya juga berdebat sama dia gitu kok. Saya bilang ya itu emang udah jiwa manusianya dia. Oh lu juga begitu ya? Dia sampai capek ngasih tahu saya. Tapi Makanya, kan dia nggak pakai ayat. iya dia tuh sampai kita tantangan kok. Lu baca kitab, gue baca Al-Quran. Oke, terus? Dia malah yakin di Islam. Tapi kan dia nggak ngasih ayat-ayat ketika Enggak sih kok. Gitu. Tapi ya juga sih bener sih. Sekarang gua tanya, kalau memang Yesus harus mati di atas kayu salib buat nembus dosa Vena sebagai orang Kristen yang dosanya sudah ditebus dengan cara Yesus mati di atas kayu salib, lu cinta Yesus nggak? Cinta. Harus, lu kalau nggak bilang cinta diomelin Iya, sama sekolah minggu. cinta nggak? cinta kok. Oh iya? Ya kan, guru sekolah minggu tuh ngajarin kan kalau Yesus itu mati karena emang ya udah emang ditakdirkan ya gitu. Penggenapan janji Tuhan. Oh. Iya kan? Penggenapan janji Allah. Jadi dia emang ya udah deh. Karena dari Yohanes 3 ayat 16. Tuh. Iya. Kok kakak Chris? Ini Mualaf dia. ini dulunya Guru sekolah sekolah minggu. gereja apaan kak? KKBP. Oh, keras lagi tuh gerejanya. Kelas lagi. Sama aku di karismatik juga di apa namanya? Menantunya Pariaji. Kan dia bikin gereja pecahannya Tiberias. Oh, Tiberias Pecahannya. yang selalu apa-apa. Gua dulu pernah kebaktian di GBI Wiladatika. Sama kok. Pernah lu? Tahun berapa? Udah lama banget sih. Oh, iya, sebelum 2014 ya. Iya, sekitar Iya. 11 gitu. Oke. Oh iya. Sekarang, lu kan tadi bilang cinta Yesus. Iya. Kalau lu dikasih kesempatan sebagai orang berkuasa, ngelihat Yesus sebelum disalib, lu bakal nolong Yesus supaya nggak disalib atau bakal nolong tentara Romawi nyalib Yesus? Ya suruh nyalip Yesus lah. Biar ditebus. Egois banget, lu tega banget lu ya. Ya logikanya kan kok. Maksudnya Nyokap kayak lu kalau mau disalib lu gimana? jangan. Ya. Kenapa kalau Yesus lu mau salib? Kan itu udah difirmanin dia datang buat juru selamat. Apa Iya. buat disalipin. Gimana? Tapi nggak ada sih emang. Nggak ada. Aduh ambigu. Berarti lu nggak cinta Yesus tadi kalau bilang salib Yesus gitu. Iya juga. Kalau lu cinta Yesus, masa lu mau suruh salib? Gimana dong? Kan Iya sih. bertolak belakang berarti kan dengan nurani lu kan? Iya benar. Kalau lu benar-benar cinta Yesus, rela nggak Yesus suruh salib? Sebenarnya enggak. Tapi kalau dia nggak disalib, dosa lu nggak ditebus. Iya. Berarti kan pertentangan. Serba salah kok. Serba salah kan? Iya, wanita sekali ya. Oke. Gak usah wanita lah. Laki-laki juga gitu. Sekarang, kalau Vena selama ini 28 tahun jadi Kristen, taunya dosanya Vena udah ditebus dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Yang nyalib Yesus siapa tadi? Tentara Romawi kan? Iya. Disuruh siapa? Disuruh sama Pontius Pilatus. Ha-ha. Pontius Pilatus akhirnya nyalib Yesus. Kan sempat nawarin nih, mau Yesus Nazaret atau Yesus orang Barabas gitu kan? Tetap diminta Yesus yang disalib. Iya. Yang minta itu siapa? Orang-orang Yahudi. Yahudi, Imam Yahudi. Ya kan? Imam Yahudi nangkep Yesus dari siapa? Si Yudas kampret. Oh, Yudas kampret. Namanya Yudas Iskariot. Oh iya, itu maksudnya. Jadi Nggak, Yudas karena kan kampret. gara-gara Yudas kan Yesus disalib, jadi ketahuan Oke, kan. Yesus menyerahkan Yesus.
Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi kan? Iya, benar. Sebelum Yudas menyerahkan Yesus ke imam Yahudi, Yudas dibisikin nama siapa? Setan. Iblis. Iya, iblis. Ada kan ayatnya? Iya, ada. Membaca. Ada kok. Oh, Iya, tahu. tahu. Oke. Tahu. Sekarang buat Vena, Iblis, Yudas, imam Yahudi, Pilatus, dan tentara Romawi buat Vena yang dosanya udah ditebus. Ini semuanya berjasa nggak buat Vena? Logikanya berjasa sih. Ada iblis loh. Kalau berjasa, logikanya harus masuk surga atau neraka? Surga. Surga. Iblis bisa masuk surga? Enggak. Lu mau satu surga sama iblis? Kagak. Ya kan berjasa. Lah iya. Lah iya ya. Lah iya juga ya. Lah iya juga ya. Secara logikanya bener sih. Ya udah, pikir sendiri. Selama ini saya nggak connect ke sana sih kok. Karena lu dari kecil didoktrin. Iya. Sama kayak dia. Nih guru sekolah minggunya nih. Lah kan dia yang doktrin juga. Dia kan- Didoktrin juga. Kita hanya menjadi apa namanya utusan ya. Iya. Utusan. Tapi dibayar nggak? Kalau gue dulu karena dibayar. Itu dibayar. Iya kan? Dibayar sini lebih ke uang transport sih. setahun Uang sekali. PK persembahan kasih. Jadi kita pelayaran tuh karena PK awalnya. Hah? Guru sekolah minggu juga. Sekolah minggu, terus singer, terus WL. Oke, baiklah. Makanya. Terus tapi nih kok, nih ya, kita maksudnya aku mau nanya nih kok. Yesus kan dibilang itu kan Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Maksudnya kan itu selalu jadi kayak apa ya, Dasar. pegangan kita kan. Ya. Maksudnya kayak oh iya nih Yesus yang awal dan yang akhir. Oke. Nah, Terus? tapi kenapa maksudnya dibilang kalau Alfa dan Omega malah dibilang nabi gitu? Nah iya, di satu sisi Yesus sendiri ngakunya sebagai nabi. Orang banyak yang hidup bersama Yesus manggilnya inilah Nabi Yesus. Iya. Tapi kalau di belakang ada bilang Yesus Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8 kan? Iya, sedangkan Wahyu kan kitab. Yang ngomong Yesus bukan Yohanes. Nah, ini ada Yohanes anak Zebedeus, ada Yohanes the eldest. Ini masih perdebatan yang nulis siapa. Iya, iya. Anggap aja yang nulis ini benar dia menerima wahyu dari Yesus. Kalau Yesus bilang aku adalah Alfa dan Omega, Yesus pernah lahir nggak? Pernah. Kalau pernah lahir itu bisa nggak disebut Alfa? Tahu nggak artinya Alfa? Yang pertama. Apa Yang pertama? awal. Iya, yang awal. Dan yang akhir. Artinya dia tidak punya awal dong. Iya sih. Benar. Kalau Alfa dan Omega itu artinya dia tidak berawal, tidak berakhir. Iya. Itu kan sifat Tuhan. Makanya orang Kristen pakai ayat itu supaya membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Tapi kalau Yesus pernah lahir, bisa nggak disebut Alfa? Enggak. Yesus pernah mati nggak? Pernah. Bisa nggak disebut akhir? Tapi kan dia bangkit kok. Oke, bangkit. Bangkit sendiri apa dibangkitkan? Dibangkitkan sih dibilang di Alkitab. Katanya Tuhan, masa dibangkitkan nggak bisa bangkit sendiri? Mungkin dibangkitkan sama pas dirinya melayang kali kok. Saya emang mikirnya gitu. Oke, bicara Alfa dan Omega lagi. Oke. Baca ini, Ibrani pasal 7 ayat 3. Atau dari ayat 1 lah. Kristus dan Melkisedek. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan iman Allah yang maha tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nah, persepuluhan nih. Menurut arti namanya Melkisedek adalah pertama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak berselisih harinya. Tidak bersilsilah. Oh, tidak bersilsilah. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Oke, kalau baca itu, Melkisedek nggak punya bapak, nggak punya ibu. Yesus nggak punya bapak, punya ibu. Iya, benar. Kan? Punya bapak kan dia? Pak Yusuf? Kan ayah tiri, Oh iya, benar. bukan ayah kandung. Iya. Kalau Melkisedek nggak punya ayah kandung, nggak punya ibu kandung. Nggak bersilsilah, nggak punya silsilah, nggak punya siapa leluhurnya nggak ada. Yesus punya silsilah nggak? Iya, punya. Punya, banyak kan? Iya. Harinya tidak berawal, hidupnya tidak berkesudahan. Iya. Yesus
pernah lahir berarti pernah punya awal. Pernah mati berarti pernah punya akhir, walaupun dibangkitkan lagi. Enggak, gua tanya nih, yang lebih awal Alfa dan Omega yang mana? Yang Melkisedek apa Yesus? Melkisedek. Melkisedek. Kenapa lu nggak nuhanin Melkisedek? Enggak disuruh Itu sama pertanyaan Tuhan. gua. Tapi bentar kok, ini kok Kristus dan Melkisedek berarti secara nggak langsung mereka di compare. Ya, jadi dulu Kristen mencoba menyamakan Yesus dan Melkisedek. Tapi belakangan mereka sekarang sudah memisahkan. Oh, oke, saya baru tahu kok. Saya baru tahu kok, jujur saya baru tahu. Oke. Iya. Berarti kalau begitu, kalau disebut Yesus Alfa dan Omega dianggap sebagai Tuhan, ada lagi sosok yang lebih hebat dari Yesus yang harusnya dianggap sebagai Tuhan yang lebih hebat dari Yesus gitu. Iya. Kenapa enggak? Berarti pilih-pilih dong. Iya benar. Wow, baru tahu gue. Lu di mana lu? Bantuin dong. Dia kan nggak pernah di sono, dia nggak tahu dia. Iya sih. Tapi kok nih, Yesaya 61 ayat 1 nih saya bilang Widih, kok. main Yesaya nih. Asik. Kagak, maksudnya kan Yesaya kan itu perjanjian lama kan. Iya. Seharusnya kalau perjanjian lama, ya ampun Yesaya di mana sih? Saya Yang hitam di tengah-tengah. Aduh, kok lama sih buka? ya udah lama nggak buka Alkitab ya, mohon maaf. Padahal baru bulan Januari kemarin ke gereja. Saya aja 1,5 tahun aja masih gampang. Oh iya, itu masih hafal gitu. Maklum. Yesaya 61 ayat 1. Nih. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sesara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Nih aku tanya, ini kan secara nggak langsung kayak apa ya, nubuatan kan? Itu buat siapa? Nubuatan Buat siapa? Buat buat siapa? Yesus. Dari mana? Orang Kristen pendeta aja nggak pernah pakai ayat itu. Lah, saya dapat dari pendeta waktu itu dibilangnya nubuatan. Ini dari nubuat buat Yesus? Iya. Coba ngomongin apa? Kabar Ngomongin selamat roh Tuhan. kepada Sion. Iya benar. Nggak ada urusannya sama kedatangan Yesus. Yang dianggap sebagai nubuat Yesus tuh Yesaya 53. Nih, Yesaya 53. Ini yang dibilang bilur-bilurnya akan menyembuhkan. Terus yang dibilang dia dianiaya tapi membiarkan diri ditindas, tidak membuka mulut seperti anak domba di bawah pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, tidak membuka mulut. Nah ini baru dianggap sebagai nubuat buat Yesus. Ada lagi nanti Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra untuk diberikan untuk kita, lama pemerintahan di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang perasaan ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, dan Raja damai. Lagunya tuh kok ada. Ada lagi nanti Yesaya 7:14. Ini baru nubuat buat Yesus katanya, kata orang Kristen. Iya. Ya, sebab itu Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda, ada lagi nanti Bible yang bilang virgin atau perawan, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan seterusnya. Kalau yang Yesaya 61 itu nggak populer sebagai nubuat buat Yesus. Soalnya saya dikasih ayat itu kok. Ya, oke paham. Sekarang kamu jelasin gini. Tahu nggak perjanjian lama itu kitabnya siapa? Berasal dari kitab apa? Tahu nggak? Taurat. Taurat. Iya. Betul, Taurat. Nah, Taurat itu aslinya punya siapa? Bani Israel. Ya, orang-orang Yahudi lah ya. Iya. Oke. Kitab Taurat waktu disusun, Yesus sudah lahir belum? Belum. Kira-kira tahu nggak jaraknya berapa lama? Waduh, nggak tahu lagi tuh. Kira-kira 500 tahun. Wow, Ya. jauh. Jadi kitabnya orang Yahudi, ini gua ada kitabnya. Namanya adalah Tanakh. Nah, Tanakh itu singkatan Torah, Nevi'im, Ketuvim. Oke. Ya, Torah itu yang 5 kitab Musa itu, Nevi'im kitab nabi-nabi, Ketuvim kitab tulisan-tulisan. Bentar ya. Banyak kok. Lah, ini belum semua. Oh, lebih banyak. Oke. Iya lagi. Sebentar. Aduh. Nih, kitab Tanakh nih. Torah, Nevi'im atau nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan, ya.
Ditulis dalam bahasa Ibrani kayak gini. Oke, disusun tahun 450 sebelum Masehi. Oke. Oke. Di abad 3 sebelum Masehi, kitab yang tanah ini diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nih, tulisannya kayak gini. Ya, diterjemahkan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani di abad ketiga, kira-kira tahun 270 sebelum Masehi. Yang nyuruh siapa? Raja Ptolemy II di Mesir. Yang nerjemahin siapa? 2 kali. Yang pertama 72 rabi-rabi Yahudi dari Yerusalem dibawa ke Alexandria. Yang kedua, orang-orang Yahudi di Alexandria yang menerjemahkan kitab nabi-nabi dan Ketuvim, tulisan-tulisan. Oke. Total selesainya tahun 132 sebelum Masehi. Belum ada Yesus nih. Iya, belum. Kitab ini beredar ketika Yesus lahir, ketika sampai Yesus nggak ada diangkat, sampai di abad 4. Dari mulai abad 2, 3, 4, terjemahan Yunani ini diubah-ubah sama Bapak Gereja. Ada Bapak Gereja Origen, ada Bapak Gereja Lucian, ada Bapak Gereja Hesisius. Barulah dijadikan perjanjian lamanya orang Kristen. Oke. Oh. Oke, berarti Nah, oke. kamu jelasin. Di kitabnya Yesaya ini yang dipakai sama pendeta sebagai dianggap sebagai nubuat buat Yesus, itu paling-paling karena di sini ada misalnya ia mengutus aku menyampaikan kabar Iya. baik. Yesus kan juga datang membawa Injil dan sebagainya kan. Ini lagi ngomongin siapa? Ini kan lagi ngomongin sebenarnya bukan ngomongin Yesus yang datang kira-kira 700 tahun sesudah Yesaya. Yesaya ini kan hidupnya kira-kira tahun 700-an sebelum Masehi. Ini lagi ngomongin kabar selamat kepada Sion. Ini kalau mau dibaca semua, nanti jadi nggak ada urusannya sama Yesus gitu. Oh, berarti kocak tuh pendeta ya, Pak. Cocokologi, ya. Makanya saya pas nanya-nanya dikasih ayat itu. Oke, nggak apa-apa. Ya, sekarang sama-sama di dalam Yesaya. Ini masih Yesaya juga nih. Iya. Ayat pasal 1, ayat 16, 17, 18. Judulnya apa nih? Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Coba tolong baca 16 sampai 18. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang jahat. Dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah. Oh, belalah hak anak-anak yatim. Saya tuh. Perjuangkanlah perkara yang janda-janda. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Menurut Vena, kalau baca ayat begini, perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa Vena? Enggak dong. Tinggal dibasuh doang, Tuh. sehat. Hilang. Oh iya. Dosa merah seperti kirmizi, dosa merah seperti kain kesumba, bisa putih seperti salju atau bulu domba kan? Iya benar. Kalau apa? Kalau bertobat, Iya. ya kan? Baca lagi Yehezkiel Jadi ragu gue. Yehezkiel 18, 20 dan 21. Setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan ketidakadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Percaya nggak kita ini semua keturunan Adam? Iya, Saya. Bisa nggak kita sebut Adam itu adalah bapak kita? bisa. Adam pernah berbuat salah nih, ya kan? Bisa nggak kita menanggung dosa Adam? Secara logika dari kitab nggak. Enggak dong. Adam sudah punya kesalahan sendiri, terus setiap keturunannya berbuat dosa. Bisa nggak Adam yang menanggung dosanya? Enggak dong. Enggak dong.
Di sini sebutin apa? Orang fasik. Tahu nggak orang fasik apa? Iya, orang yang kepercaya. Bukan. Orang fasik itu orang yang berbuat dosa secara terus-menerus. Oh. Nah, itu orang fasik. Oke. Kalau apa? Orang fasik kalau apa? Itu kok. Tetapi, Oh, tapi- jikalau orang fasik apa? Bertobat, Bertobat. Terus kemudian Dari se- dilakukan dan melakukan ketetapan Allah kan? Iya, Dan apa? berpegang Berpegang kepada segala tetapanku, sesuai ketetapanku. Dia akan apa? tidak akan mati. Jadi hidup kan? Iya, pasti hidup. Hidup itu di situ maksudnya apa? Iya. Masuk surga bukan? Iya, benar. Orang yang berbuat dosa secara terus-menerus, kalau dia bertobat, dia masuk surga. Bentar kok. Ini zamannya Abraham gak sih? Oh Sebenarnya. bukan, Yeskiel mau udah jauh di bawahnya Abraham. Oh, Tapi dari Kejadian sampai Maliaki di sini, nggak ada konsep menebus dosa orang lain, nggak ada. Pernah dengar dong ceritanya Nabi Yunus iya tahu. disuruh kemana? Tasis apa? Niniwe. Niniwe, iya. Di tengah jalan melenceng, Iya. naik kapal, Iya. kena ombak, kena badai, Makan hiu. dimakan ikan. Iya. Emang ada tulisan hiu? Ikan paus. Emang ada tulisan paus? Enggak, ikan besar sih. Ya ikan besar. Lu jangan asumsi dong. Ikan besar paus. Dimakan ikan. Terus 3 hari kemudian dikeluarin dari Keluarin. mulut ikan. Hidup Iya, kan? iya, hidup. Balik ke Niniwe nggak? Balik. Suruh ngapain? Iya, yang ditugasin. Memperingatkan kan? Iya. Suruh ngapain? Suruh bertobat kan? Tadinya Tuhan atau Elohim ini mau menghukum bangsa Niniwe. Tapi ketika bangsa Niniwe diperingatkan sampai Nabi Yunus, mereka bertobat, jadi nggak dikasih malapetaka? Enggak, Enggak. Berarti kalau mereka bertobat diampuni nggak? diampuni. Diampuni. Mau baca? Iya. Ada juga ceritanya Yunus di sini. Kok Kristen dulu ya? Kok apal sih kok? Kok apal gimana? Banyak lo apal lebih tahu. Lo nggak kan sekolah minggu pasti diceritain tentang Yunus kan? Iya. Iya, Pasti diceritain dong. Ceritain. Tapi kok kalau Dendi tahu ke Dendi. Yunus pasal 3. Coba baca ayat-ayat akhir. 10 ya. Ya. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dan tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangnya terhadap mereka dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuh. Hebat ya. Bangsa Niniwe bertobat diampuni, ya kan? Nggak ada contoh orang harus mempersembah atau menanggung dosa orang lain kan? Sekarang gua kasih lihat ini. Imamat 18 ayat 21. Belum gua merah-merahin. Ayat 21 mana? Nih. Nah, baca. Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok. Molok tuh dewa. Supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu apa? Mempersembahkan kepada Molok. Siapa mempersembahkan apa? Iya, mempersembahkan dirinya. Enggak dong, anak-anakmu kan? Oh iya, anak-anakmu. Nah, berarti manusia nggak boleh mempersembahkan manusia kan? Iya. Terus Yeremia 32